Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harap barokah doanya. Tak lupa kepada segenap jamaah istighosah, majelis qiyamul lail, dan juga semua teman-teman santri rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih dilimpahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul kita ini betul-betul dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada malam sepertiga ini daripada bulan Ramadan, Kanjeng Nabi ngendika, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashral awakhir awakhiri shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Dawe Kanjeng Nabi, kalau sudah memasuki 10 akhir daripada bulan Ramadan, beliau itu syadda mi'zarahu, mengencangkan kuat-kuat apa itu sarungnya. Gampangannya biar enggak lepas. Jadi tali sarungnya itu, kalau sekarang sarungnya itu lebih dikencangkan lagi, lebih dirapatkan lagi, lebih dikuatkan lagi. Wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, dan menghidupi malam-malam tersebut, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, yakni istri-istri beliau itu dibangunkan semua untuk menghidupi malam sepertiga malam daripada malam Ramadan. Maksud daripada syadda mi'zarahu, Kanjeng Nabi itu kalau sepertiga malam terakhir daripada bulan Ramadan seperti ini, maksudnya itu mengencangkan tali sarungnya. Maksudnya itu lebih semangat lagi, lebih giat lagi dalam menghidupi malam-malam sepertiga malam tersebut. Yang biasanya santai-santai, yang biasanya enggak begitu semangat, kalau sepertiga malam lebih semangat lagi beliau itu dalam menghidupi malam sepertiga malam tersebut. Saking semangatnya Kanjeng Nabi sampai istri-istri beliau itu dibangunkan semua. Supaya apa? Ikut menghidupi malam Ramadan di sepertiga malam tersebut. Ini Kanjeng Nabi. Maka bahasa isyarah itu supaya ibaratkan tali sarung itu supaya enggak lepas, enggak melorot lah gampangannya. Ya. Kalau umatnya tambah hari, apalagi tambah akhir-akhir seperti ini, puasa udah mulai malas, taraweh udah mulai tambah maju, jamaahnya tambah maju. Kenapa? Dari belakang udah nggak ada, maju semua, tambah garis sekone. Ya, kalau udah akhir-akhir seperti ini, ya, ibaratkan bahasanya itu sarungnya udah mulai melorot semua, nggak tambah semangat, puasanya tambah males, ibadahnya tambah males, tarawehnya tambah males, ngaji Qur'annya tambah males, semuanya tambah males. Kata Kanjeng Nabi, kalau tambah akhir tambah semangat. Ayo tambah semangat, tambah kenceng.
Cek sampai melorot sarung. Tak lebur. Ya. Itu kalau umatnya tambah hari, tambah ke belakang, tambah melorot ibadahnya itu. Pun niku Kanjeng Nabi. Nah, ngarah Pak Laung itu Kanjeng Nabi. Ya bukan gitunya, Kanjeng Nabi itu meskipun gak melakukan seperti ini, ya udah diampuni dosa-dosanya beliau. Karena gelarnya Kanjeng Nabi itu Al-Maksum. Corong gak melakukan bangun malam, corong gak melakukan sholat, corong gak melakukan zikir, Kanjeng Nabi gak masalah. Tapi kan ini memberikan tuntunan, memberikan contoh kepada umatnya agar seperti ini kalau sepertiga malam terakhir daripada bulan Ramadan. Bukan pola Kanjeng Nabi, ya. Jadi tetap memberikan tuntunan kepada umatnya agar supaya lebih semangat lagi, lebih giat lagi menghidup-hidupi malam Ramadan. Masyarul hadirin rahimakumullah. Mari kita melanjutkan pengajian kitab masih terkait dengan semalam, yaitu tentang Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi berkata, fa idza tala'al fajru fi lailatul qadri. Ketika fajar itu sudah muncul pada malam Lailatul Qadar, yakni sudah subuh lah. Malam itu malam Lailatul Qadar, ibaratkan malam sekarang adalah malam Lailatul Qadar subuh. Ya, ketika subuh sudah tiba, nada Jibril alaihissalam, malaikat Jibril manggil-manggil. Ya masyarul malaikat ar-rahil ar-rahil. Kata malaikat Jibril, wahai para malaikat. Manggil semua malaikat, ar-rahil ar-rahil. Berangkatlah kalian semua. Berangkatlah kalian semua kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya malaikat itu, karena yang nyuruh itu malaikat Jibril, panglimanya para malaikat, ketuanya lah atau kepalanya. Heran semua malaikat, tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma sona Allah bil muslimin fi hadhil lailah min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Wahai malaikat Jibril, apa yang dilakukan Allah, apa yang diperbuat Allah kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad pada malam ini, yakni pada malam Lailatul Qadar? Diberi apa kok sampai kami itu suruh turun ke semuanya kepada umatnya Kanjeng Nabi? Jawab malaikat Jibril, fayaqulu lahum innallaha ta'ala nadhara ilaihim birrahmah wa afa anhum wa ghafara lahum illa arba'atan nafarin. Kata malaikat Jibril, pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala memandang umatnya Kanjeng Nabi itu dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan belas kasih. Kalau sudah disayang oleh Allah, kalau sudah dikasihani oleh Allah, enggak mungkin Allah mau menyiksa. Karena sudah disayang. Cara anu lek kene seren bareng Gusti Allah. Ya. Enggak mungkin Allah menyiksa. Dan juga wa'afa anhum, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Semuanya diampuni pada malam Lailatul Qadar. Illa arba'atan nafarin, kecuali 4 golongan yang tidak diampuni oleh Allah pada malam Lailatul Qadar tersebut. Padahal malam Lailatul Qadar itu semua dosa diampuni, kecuali 4 orang yang tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Yang pertama, qalu man haula'il arba'ah, malaikat tanya, malaikat Jibril, siapa 4 golongan, siapa 4 kelompok umatnya Kanjeng Nabi yang tidak diampuni dosa-dosanya pada malam Lailatul Qadar tersebut? Qala, yang pertama mudamminul khamr. Kata malaikat Jibril, yang pertama yaitu
Orang yang suka mabuk, orang yang ahli teler, senengannya mabuk toh. Ini tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun pada malam Lailatul Qadar. Masih muda udah senangannya mabuk. Kadang kalau enggak minum khamr, kalau enggak minum minuman keras, kadang nyabu, ganja, ya, topi miring, kadang tahu apa, saya tahunya itu kadang topi miring gitu kata orang-orang itu. Ya. Apa itu topi miring? Katanya sejenis minuman keras gitu. Ya. Mabuk, kalau enggak tobat enggak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka mabuk. Itu yang pertama. Yang kedua, umatnya Kanjeng Nabi yang tidak diampuni pada malam Lailatul Qadar, wa'akul walidain. Orang yang selalu berani dan menyakiti kepada kedua orang tua, yakni orang tuanya tidak ridho, orang tuanya tidak memaafkan, orang tuanya sakit. Anak-anak yang seperti ini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar, kecuali orang tuanya mau memaafkan. Lah kita, terutama teman-teman santri, bapak, ibu, kesemuanya, ya, mungkin punya salah kepada orang tua. Ayo dimintakan ampun kepada Allah kalau orang tua sudah meninggal. Kalau orang tua masih ada kesempatan untuk meminta maaf kepada orang tua, gak usah nunggu hari raya. Minta sepora nunggu telasan. Terus kapan mau minta maaf kepada orang tua kalau bukan sekarang? Lalu setiap hari kadang menyakiti orang tua. Ayo mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita supaya dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada, terutama ibunya yang masih ada, surgane sampean itu di dunia. Kalau surgane sampean di dunia sudah enggak ada, sulit sampean untuk mendapatkan surganya Allah. Sulit sampean untuk masuk ke surganya Allah. Kalau surga sampean di dunia sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kedua orang tua. Mumpung masih ada, ayo jaluk sepuro nang wong tua. Cium kaki orang tua nih sampean, mumpung sampean belum menyesal. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang tidak diampuni dosa-dosanya pada malam Lailatul Qadar, wa qati'ur rahmi, orang yang memutus tali silaturahim, orang yang tidak nyambung sanak famili. Qati'ur rahmi, ya, putus hubungan, ya, dengan saudara, putus hubungan dengan tetangga. Jangan sampai putus, ya. Meskipun kita keberadaan jauh, tetaplah ada kabar. Gimana kabarnya? Laung kita sekarang udah di zaman modern, ya. Ada televisi, bisa video callan, ya kan gitu. Apa itu video call? Ya, bisa bertatap muka lewat HP meskipun orangnya ada di Malaysia, orangnya ada di Arab Saudi, kita ada di Malang, bisa bertatap muka. Silaturahim masih tetap ada meskipun jarak jauh. Ini namanya apa itu? Jauh di mata, dekat. Nah, gitu nggih. Meskipun ada di mana tetap dekat. Jangan sampai putus tali silaturahim. Kadang nggih, kadang orang itu rumahnya dempet tapi kadang putus. Tak nyambung kadang. Ya. Ceng lah tokaran. Ya. Padahal rumahnya dempet, kadang satu tembok. Ya. Kadang dekat, malahan yang jauh yang nyambung. Yang dekat gak tahu kabar kadang. Contoh yang paling kita ketahui itu yaitu orang perumahan lah. Ya. Wes nafsi kalau di perumahan ini. Kadang tetangganya mati nggak tahu.
Di televisi itu ya, tetangga saya mati. Kan taunya itu kadang dapat 3 hari. Karena apa? Gak ada yang tahu tetangganya itu. Dapat 3 hari baru tahu kenapa? Ada bau busuk. Saking gak taunya kepada tetangga. Wis gak nyambung udah pada orang, yakni putus silaturahim. Hidupnya sendiri-sendiri udah. Gak mikir tetangga, gak mikir orang, apalagi sanak famili. Ya. Itu perumahan ya, kalau di perumahan seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-masyahin, yaitu orang yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Encang meturen kasa tak nyapah lebih dari teloare. Ya, gak berbicara, bukan maksudnya gak berbicara alergi mau bicara, bukan. Apa ya bahasa Indonesia tak nyapa dia. Apa? Gak nyopo. Tak nyapa lah pokok. Tak nyapa sareng oreng, tak nyapa sareng belen, tak nyapa sareng tretan. Nah, kadang tak nyapa sareng sebeleen, kakak adik kadang tak nyapa. Lebih dari teluare, lebih dari 3 hari, dosa hukumnya. Dan itu pun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum saling memaafkan. Ya. Ini kalau kurang dari 3 hari masih ada yang memperbolehkan, maksudnya itu masih ada yang memaafkan. Ya, ada hukum yang ringan itu masih ada. Tapi kalau lebih dari 3 hari, ya, itu Allah tidak mengampuni sebelum saudara kita juga mau memaafkan. Masyarul hadirin rahimakumullah. Lantas pada sepertiga malam terakhir daripada bulan Ramadan seperti ini, kita sering diajak oleh Romo yaitu untuk melakukan sholat Lailatul Qadar. Dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, man shalla fi Lailatul Qadri raka'ataini, barang siapa yang sholat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar, anggaplah sekarang malam Lailatul Qadar. Kalau enggak sekarang, besok malam Lailatul Qadar. Kalau enggak besok, besoknya lagi. Tepak. Ya. Barang siapa yang sholat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar, yang mana rakaatnya yaqra'u fi kulli rakaatin, setiap rakaatnya setelah surat Fatihah, ya. Setiap rakaatnya setelah membaca surat Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Setelah membaca Al-Fatihah itu membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Udah, baik rakaat pertama atau rakaat kedua. La fa idza sallama yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 marrah. Lalu setelah itu salam, lalu wiritannya atau zikirnya itu membaca istighfar astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi sebanyak 70 kali. Fala yakumu min maqamihi, dawe Kanjeng Nabi, orang tersebut tidak akan meninggalkan tempatnya tersebut, tempat sholatnya tersebut, hatta yaghfirallahu lahu wa li abawaihi, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa kedua orang tuanya, diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Bukan itu aja, wa yab'atullahu ta'ala malaikata ilal jinan yaurisuna law al-asjar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat ke surga untuk menanam pohon. Jangan sampean kebain apa kajuba. Ya. Untuk menanam pohon. Ya. Untuk siapa? Ya untuk sampean yang sholat. Mangga nak kebain apa kajuba, kebain lemari letai geneng. Ya, benih kaju kayak di dunia ini, bukan kayunya seperti di dunia ini. Wis kayunya spesial, Bu. Kalau sampean penasaran ke surga, tapi harus lewat mati dulu. Gak bisa ke surga gak mati. Ya.
Wa yabnuna al-qusura wa yajruna al-anhar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk orang tersebut yang sholat itu, yaitu bangunan tinggi, bangunan megah, bangunan tingkat yang mana di bawahnya mengalir air sungai yang jernih, ya, yang jernih. Jangan bayangkan seperti di dunia, ya. Badan mau naikkan to, ya sungai Wonokoyo, nggih Pak Ki. Pak Paidi kan Bapak Paidi. Jangan seperti itulah, kotor seperti itu. Ya, kalau sungai di Wonokoyo itu, badena pole itu selatannya kali berantas. Ya, tambah jelekan lagi. Lah itu rumah istana di bawahnya terdapat sungai mengalir jernih. Ya, indah pokok. Jangan bayangan seperti di dunia pokok. Ya, nggak pernah terbayang kenikmatan surga itu dalam hati kita, dan tak pernah terfikirkan dalam benak kita, ya, kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wala yakhruju minad dunya hatta yara dzalika kullah. Tidak akan mati, tidak akan meninggalkan dunia, yakni mati sebelum melihat tempatnya di surga. Itu keutamanya orang yang melakukan sholat di malam Lailatul Qadar. Masyarul hadirin rahimakumullah. Cukup hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita kesemuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.